Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning. Apa kabar kalian? Alhamdulillah sehat semua ya. Anak-anak, sudah siapkah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Pintar, masih semangat semua ya. Anak-anak, hari ini bersama Teacher Pepi kita akan belajar tematik tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 5. Anak-anak, coba perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Ada beragam jenis benda-benda di sekitar kita dengan bentuk yang berbeda-beda. Misalnya saja, botol minum, lemari, televisi, vas bunga, cangkir, dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut dapat dijadikan objek menggambar yang menarik. Pernahkah kalian mencoba menggambarnya? Ya, hari ini kita akan belajar menggambarnya. Menggambar benda 3 dimensi. Benda-benda di sekitar kita seperti lemari, patung, cangkir, dan vas bunga termasuk benda 3 dimensi. Benda-benda 3 dimensi ini dapat dijadikan objek dalam menggambar. Menggambar bentuk adalah cara menggambar dengan meniru objek dan mengutamakan kemiripan rupa. Makin mendekati kemiripan rupa, berarti gambar bentuk yang dibuat semakin sempurna. Objek gambar bentuk bisa dari benda-benda mati, flora, fauna, manusia, atau alam sekitar. Ada yang tahu bagaimana ciri-ciri gambar 3 dimensi? Iya, ciri-ciri gambar 3 dimensi yang pertama mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Yang ketiga, memiliki volume. Ditinjau dari jenis benda yang akan digambar, menggambar bentuk 3 dimensi terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, menggambar bentuk bebas. Benda yang memiliki bentuk bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan, misalnya buah-buahan, pepohonan, dan bebatuan. Menggambar bentuk benda kubistis. Benda kubistis adalah benda-benda yang bentuknya merupai bangun kubus atau balok, misalnya saja meja, kursi, lemari, bak sampah, kotak pensil, dan kulkas. Menggambar bentuk benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang bentuknya menyerupai silinder, misalnya botol, gelas, mangkuk, dan teko. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar menggambar benda berbentuk kubistis. Ada yang tahu itu gambar apa? Gambar kubus. Bagaimanakah ciri-ciri kubus? Ciri-ciri kubus yaitu kubus memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Kemudian, kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Kubus memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi yang kongruen. Kubus memiliki 8 buah titik sudut. Kubus memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang. Dan yang terakhir, kubus memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang. Anak-anak, selain gambar kubus, Tica punya gambar lagi. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, ini gambar balok. Bagaimanakah ciri-ciri balok? Iya, pintar. Balok dibentuk oleh tidak pasang persegi atau persegi panjang dengan ukuran yang berbeda. Balok memiliki 12 rusuk yang terdiri dari 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Balok memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi panjang. Balok memiliki 8 buah titik sudut. Memiliki 12 diagonal sisi yang terdiri dari 3 kelompok diagonal sisi yang sama panjang. Balok memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang. Nah, anak-anak, setelah kita belajar menggambar balok dan kubus, beserta dengan belajar mengenai ciri-cirinya, sekarang kita akan belajar menggambar jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah. Anak-anak, apakah ada yang tahu jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekolah? Iya, pintar sekali. Ada guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, petugas perpustakaan, penjaga sekolah, dan lain-lain. Guru bertugas untuk mengajar dan mendidik siswa di sekolah. Kepala sekolah bertugas untuk menyusun kurikulum, kalender pendidikan, dan kegiatan pembelajaran. Tenaga administrasi bertugas untuk mengurus administrasi di sekolah, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, setelah kita belajar menggambar 3 dimensi, sekarang kita akan belajar kegiatan ekonomi.
Sumber daya alam di bumi ini dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam tersebut diolah melalui kegiatan ekonomi. Misalnya saja, seorang petani yang mengelola sawahnya sehingga menghasilkan beras, atau seorang penambang yang menambang barang tambang yang menghasilkan seperti emas, perak, batu bara, dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat banyak jenisnya. Mari kita belajar bersama-sama. Kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, melakukan berbagai jenis usaha dalam memanfaatkan sumber daya alam. Anak-anak, ada yang tahu jenis usaha perekonomian masyarakat Indonesia? Iya, benar sekali. Ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, jasa, dan industri. Yang pertama yaitu pertanian. Penduduk Indonesia sebagian besar adalah petani, sehingga Indonesia disebut negara agraris. Kegiatan pertanian adalah usaha mengelola tanah untuk menghasilkan bahan pangan. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, dan ubi. Kegiatan pertanian cocok dilakukan di dataran rendah. Yang kedua ada perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan tanaman-tanaman keras. Kegiatan perkebunan cocok dilakukan di dataran tinggi. Yang ketiga ada perikanan. Perikanan merupakan usaha yang dilakukan di wilayah perairan, seperti laut. Usaha perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Yang keempat ada peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara hewan peliharaan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda, peternakan hewan kecil seperti kambing, domba, dan kelinci, dan peternakan unggas seperti ayam, itik, entok, dan burung. Usaha peternakan menghasilkan daging, telur, susu, dan kulit. Kegiatan peternakan cocok dilakukan di dataran rendah. Yang kelima ada pertambangan. Usaha untuk mengelola atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia disebut pertambangan. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Yang keenam ada kehutanan. Hasil-hasil hutan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Selain hasil-hasil tersebut, hutan mempunyai fungsi yang penting. Ada yang tahu fungsi pentingnya apa? Iya, pintar sekali, yaitu menjaga keseimbangan alam. Dan hutan juga menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Yang ketujuh ada perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Berdasarkan jumlah barang yang diperjualbelikan, usaha perdagangan meliputi perdagangan kecil, sedang, dan besar. Selain perdagangan dalam satu negara, ada juga perdagangan antar negara yang meliputi ekspor dan impor. Yang kedelapan yaitu jasa. Jasa adalah kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Usaha jasa tidak menghasilkan produk, sehingga kegiatan utama usaha jasa hanya menjual atau menawarkan jasa yang dimilikinya. Contohnya, perusahaan asuransi, perusahaan angkutan, bengkel, pengacara, dokter, bank, dan warung internet. Yang kesembilan, industri. Industri adalah kegiatan mengelola barang mentah atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contoh dari kegiatan industri yaitu industri pakaian, industri makanan, dan industri tekstil. Anak-anak, ada yang tahu macam-macam kegiatan ekonomi? Iya, pintar sekali. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi tiga, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan suatu kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk mencapai kemakmuran hidupnya. Tujuan kegiatan produksi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan tujuan dari pihak produsen adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Contoh dari kegiatan produksi ini adalah membuat sepatu, kue, motor, dan lain sebagainya.
atau produksi jasa seperti pangkas rambut, jasa kebun, dan lain-lain. Yang kedua, ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen yang akan mengambil produk atau jasa tersebut. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen yang akan membeli produk atau jasa tersebut. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Contoh dari kegiatan distribusi adalah agen surat kabar, agen tenaga kerja, agen menjual makanan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia seperti memakai atau menggunakan serta menghabiskan suatu produk atau jasa yang diproduksi oleh produsen. Tujuan kegiatan konsumsi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kemakmuran hidupnya. Contoh kegiatan ini adalah kita ketika membeli pakaian model terbaru di toko atau di pasar. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru bukan? Apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah. Untuk melatih pemahaman kalian bisa mengerjakan soal latihan tema 4, subtema 1, pembelajaran 5. Pesan teacher, jangan lupa semangat terus untuk belajar ya. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari teacher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.